haid, nifas, dan istihadah. Darah haid dan nifas istihadah itu adalah merupakan salah satu darah yang kotor. Jadi ini di dalam Islam memang harus wajib dibersihkan, termasuk najis. Jadi ada najis mukhafafah, ada najis mughalladhah. Najis mukhafafah itu najis ringan misalnya. Najis mughalladhah najis berat. Nah, kalau tergolong darah nifas, darah haid ini adalah darah yang kotor, sangat kotor. Bahkan seorang wanita apabila dia dalam keadaan menstruasi dilarang untuk mengerjakan sholat. Bagaimana pengertian toharoh atau bersuci dalam Islam? Bertoharoh atau bersuci di dalam Islam itu adalah membersihkan atau menghindarkan dari najis. Nah, kalau toharoh seandainya di sana tidak ada air seperti itu ya, jadi boleh dengan batu atau dengan kayu atau dengan daun atau dengan debu, itu baru dikatakan bersuci. Pak Ustadz, mengapa darah haid dianggap najis dan orang yang sedang mengalaminya tidak diperbolehkan beribadah dalam Islam? Karena darah haid itu adalah darah yang sangat kotor yang terjadi pada kaum wanita dalam hal ini tentang proses pembuahan ya. Karena tidak dibuahi jadi terjadilah haid. Jadi darah haid ini darah yang kotor. Darah yang kotor ini ada di dalam tubuh wanita tersebut. Jadi harus dibersihkan itu kalau secara fikih seperti itu. Pak Ustadz, bagaimana jika hanya sedikit darah yang keluar dari tubuh? Apakah masih diperbolehkan sholat dan ibadah lainnya? Nah, ini aturannya di dalam Islam. Apabila darah itu di luar kategori darah haid, ada misalnya dia sakit, keluar lagi darah, dan itu berlaku secara kontinu terus-menerus pada diri seseorang. Nah, ini boleh melakukan sholat, yang penting di luar dari darah haid itu. Bagaimana pengertian najis dalam Islam, Pak Ustadz? Di dalam ajaran Islam bahwa najis itu adalah kotoran yang menghambat untuk melakukan sholat. Itu artinya di dalam Islam. Jadi merupakan suatu kotoran yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana penjelasan yang disebut sebagai hadas dalam Islam? Hadas itu adalah kita bersuci. Ada hadas besar, hadas kecil. Jadi kalau kita untuk melakukan sholat itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Pak Ustadz, adakah kisah Nabi yang menjelaskan keadaan haid yang dialami istri atau anak perempuan Nabi? Memang di dalam ajaran agama kita pada zaman Rasulullah Muhammad SAW dan sahabat itu ada anak perempuan para sahabat Nabi dalam pada posisi haid. Beliau melakukan pembersihan dengan benar secara ajaran agama Islam dengan fikih, dan itu memang harus dibersihkan karena kalau tidak dibersihkan akan mengundang kotoran dan akan menghalangi kita di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Pak Ustadz, bagaimana caranya membersihkan darah haid dalam Islam? Membersihkan darah haid di dalam ajaran agama Islam itu adalah bahwa kita berdasarkan an-nadzafatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi harus benar-benar dibersihkan, dihilangkan dari bau, dihilangkan dari warna agar tidak mengundang bibit penyakit. Nah, kalau misalnya masih belum bersih pembalut ini, darah haid ini, maka akan mengundang kotoran, akan mengundang bibit penyakit dan berdampak akan kesehatan orang di sekitarnya. Seperti itu ya. Bagaimana hukum mencuci pembalut dalam Islam? Mencuci pembalut dalam ajaran agama Islam, kita kembali kepada ajaran fikih bahwa bersuci itu wajib. Melakukan kebersihan, keindahan itu adalah sebagian pangkal dari kesehatan, sebagian daripada iman. Jadi wajib hukumnya membersihkan pembalut haid. Kalau tidak dibersihkan nanti akan merugikan kesehatan orang di sekitar. Apakah mencuci pembalut pada malam hari tidak diperbolehkan, Pak Ustadz? Nah, itu tidak ada aturannya, itu hanya mitos saja. Jadi negara kita ini harus banyak diluruskan, apa-apa itu selalu ketakutan, masih dalam kehantu-hantuan atau dibayang-bayangi oleh mitos. Yang namanya kita bersuci, membersihkan sesuatu hal, ya waktunya bebas. Pada saat itu harus dibersihkan, walaupun jam 4 subuh, jam 3 malam, tetap harus dibersihkan. Demi kesehatan kita dan keluarga kita.
Terdapat mitos ketika sedang haid perempuan tidak boleh menyisir karena dikhawatirkan rambutnya rontok dan dilarang memotong kuku. Bagaimana pandangan Islam? Nah, di dalam ajaran agama Islam itu adalah sudah ada aturannya, kita tidak boleh percaya kepada mitos. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Apalagi percaya kepada kuku, tidak boleh memotong rambut. Apa hubungannya ya? Kalau ini memang untuk kebersihan, memotong kuku kan sunnah. Nah, ini pahalanya berlipat ganda, apalagi di bulan puasa seperti ini. Apa saja makanan kaum jin, Pak Ustadz? Nah, kalau kaum jin itu, jin setan itu adalah merupakan suatu makhluk memang yang diciptakan untuk menggoda manusia, ya, mengganggu manusia. Memang jin itu suka di benda-benda yang kotor, halaman yang kotor itu jin suka banget. Nah, makanya dihindarkanlah bagi kita umat di muka bumi ini, janganlah pekarangan kita atau di sekitar kita itu ada kotoran, karena setan dan jin itu dia senang di tempat-tempat yang begituan, di tempat toilet atau tempat yang lama nggak dibersihkan. Jin dan setan itu bersarang di situ. Apakah darah juga dikonsumsi oleh para kaum jin, Pak Ustadz? Bisa saja. Kalau jin itu kan dia senang yang seperti itu. Bisa kemungkinan. Jadi jin itu bisa menyerupai segala macam dan makan darah, itulah makanan darah. Setan jin itu makanannya yang kotor-kotor seperti itu. Maka ada dalilnya memang bahwa jin dan setan itu senang di tempat-tempat yang kotor. Ustadz, bagaimana dengan cerita darah haid yang menjadi makanan para jin? Cerita bahwa darah haid menjadi makanan para jin. Nah, ini memang pada zaman sahabat, atau tidak, bukan hanya di zaman sahabat, di zaman Rasulullah saja, bahwa ada cerita seperti ini, karena memang jin dan setan itu mereka mengkonsumsi barang-barang misalnya kotoran, darah yang benar-benar mengandung bibit penyakit, dan itu memang kesenangannya jin itu adalah makanan-makanan yang mengandung bibit penyakit seperti darah. Apakah semua jenis darah menjadi konsumsi para kaum jin, Pak Ustadz? Kalau darah yang kotor ya, darah yang kotor, intinya jin dan setan itu dia suka makan benda-benda yang kotor. Ada kisah seorang wanita yang dihantui jin karena dianggap tidak pernah mencuci pembalut. Bagaimana tanggapannya, Pak Ustadz? Nah, di sini kita ngambil hikmah positif ya. Bagi para kamu wanita yang sudah pada posisi haid, itu juga harus dengan fenomena seperti ini dari sisi ya, apakah itu mitos atau bagaimana, tetapi kita ambil sisi positifnya, bahwa kita apabila pada saat terjadinya haid harus benar-benar dibersihkan dengan diyakinkan bahwa itu sudah bersih dan harus dicuci, karena untungnya untuk diri kita juga dan untuk kesehatan di sekitar kita, agar tidak terjadi jin itu nempel ke kita, setan itu mengerogoti kita. Jadi kalau kita kotor kan setan senang mendekati kita. Pak Ustadz, bagaimana agar kita terhindar dari gangguan jin tersebut? Jadi begini, ini sudah ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi aku berlindung kepada Allah, berlindung dengan kalimat Allah dari godaan setan dan jin yang terkutuk. Itu doanya supaya kita terhindar dari gangguan jin dan setan. Bagaimana hukumnya transfusi darah untuk kepentingan kesehatan, Pak Ustadz? Bagus banget ya. Jadi kita harus bisa, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala beda dengan hewan. Hanya punya insting ya. Kalau kita kan punya semua naluri, akal, pikiran. Jadi transfusi darah itu untuk berbagi darah kalau orang yang membutuhkan, itu bagus. Coba kalau saudara kita mereka nggak punya darah, kritis. Nah, inilah Islam itu berkembang menurut perkembangan zaman, apalagi untuk keselamatan nyawa manusia. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya manusia yang mengkonsumsi darah? Kalau di dalam ajaran agama Islam bahwa kita dilarang memakan bangkai, memakan darah, jelas terang dalam ajaran agama Islam. Terdapat anggapan darah tidak mengalir halal untuk dimakan. Bagaimana penjelasannya, Pak Ustadz? Darah yang tidak mengalir halal untuk dimakan. Halal untuk dimakan. Yang Bagaimana? Jelas di dalam ajaran agama Islam itu adalah kita diharamkan untuk mengkonsumsi darah apapun bentuknya. Makanya kita ada proses pemotongan hewan supaya darahnya itu keluar.
di sebagian masyarakat kita ada istilah itu darah marus. Ada sebagian besar yang masih memakannya. Bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang ini? Baik, terima kasih. Itulah fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Tetap saja hal-hal yang beginian terjadi dan masih dilakukan oleh masyarakat. Kalau kita alangkah lebih bagusnya, kalaupun ada celah misalnya boleh atau makruh dan seterusnya, kita lebih bagus mencari amannya ya. Mencari amannya, kalau itu meragukan bahwa di dalam ajaran agama Islam itu makan darah itu haram, mungkin lebih baik menghindari seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ganti baju ya? Oh iya. 10 menit Pak Ustadz.